Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di bab teks ulasan ya. Kita akan membahas mengenai struktur teks ulasan. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kita mulai ya. Nah, pertemuan kemarin, di minggu kemarin, kalian sudah mengetahui pengertian dari teks ulasan dan jenis-jenisnya ya. Nah, kita akan membahas kali ini tentang struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan sendiri ada 5 ya. Yang pertama ada identitas karya, kemudian ada orientasi, ada sinopsis, analisis, dan evaluasi. Kita bahas dari yang pertama yaitu identitas karya. Pada identitas karya dicantumkan gambar atau foto karya yang diulas dilengkapi dengan rincian identitas karya tersebut. Misal, jika kalian mengulas atau mereview sebuah buku, maka identitas yang dicantumkan yaitu berupa judul bukunya, kemudian nama pengarangnya, jumlah halamannya berapa, nama penerbit dan tahun terbitnya, tahun berapa. Misal, Pak, bagaimana kalau saya pengen mengulas atau mereview sebuah film, Pak? Berarti identitas yang harus dicantumkan apa tuh kalau film? Berarti poster filmnya boleh tuh, judul filmnya apa. Terus nama-nama aktor atau aktris yang terlibat atau nama tokohnya, kemudian nama sutradaranya siapa. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang harus dicantumkan dalam sebuah identitas karya. Intinya yang ini nih, dalam struktur identitas itu harus dirinci dengan jelas dan lengkap mengenai identitas karya yang diulas ya. Jadi harus benar-benar rinci. Jadi tadi sudah Bapak contohkan, jika pada sebuah buku harus ada judul bukunya, kemudian nama pengarangnya, jumlah halamannya, dan disertakan juga dengan gambar atau foto dari karya yang kalian ulas. Sampai sini di struktur yang pertama paham ya mengenai identitas karya. Intinya identitas dari karya yang akan kalian ulas itu dicantumkan secara rinci, fotonya disertakan, dan judul buku dan lain-lainnya juga disertakan supaya karya yang akan menjadi bahan kalian untuk diulas jelas ya oleh pembaca karya kalian. Oke, kita lanjut ke struktur berikutnya. Ya, kita lanjut ke struktur teks ulasan yang kedua, yaitu ada struktur orientasi. Orientasi sendiri adalah struktur pada teks ulasan yang berisi alasan pentingnya sebuah karya untuk diulas ya. Jadi alasan kenapa karya tersebut dipilih untuk kalian ulas, kenapa tuh? Bisa berupa prestasi, misalnya karya tersebut terlaris, prestasinya apa, misalnya terlaris, kemudian meraih penghargaan apa. Nah, itu boleh dicantumkan pada orientasi ya. Jadi paham ya, orientasi adalah struktur yang ada pada teks ulasan yang berupa alasan pentingnya sebuah karya untuk diulas. Bisa berupa prestasi tertentu yang telah diberikan pada karya tersebut. Nah, ini contohnya ya. Di awal dicantumkan identitas bukunya, tadi struktur yang pertama. Untuk lebih jelasnya kalian lihat di LKS ya. Ada nih contoh struktur teks ulasan. Ini pertama dicantumkan identitas bukunya, kemudian ini contoh dari struktur orientasi. Nah, Bapak bacakan ya. Novel Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan dari pemerintah RI tahun 1969. Pada awal kemunculan, Ateis berhasil mengangkat tema yang dianggap sensitif. Nah, ini adalah salah satu prestasi yang dimunculkan di struktur orientasi. Sampai sini paham ya mengenai struktur orientasi, yaitu alasan pentingnya sebuah karya untuk diulas,
dan bisa juga dicantumkan prestasi yang telah diberikan kepada karya tersebut. Kita lanjut ke struktur yang ketiga. Baik, kita masuk ke struktur yang ketiga. Setelah sebelumnya kalian sudah mengetahui dari struktur yang pertama, yaitu identitas karya, kemudian ada orientasi. Nah, kita akan mempelajari struktur yang ketiga, yaitu sinopsis. Kalian sudah pernah dengar sinopsis kan? Nah, sinopsis adalah isinya berisi ringkasan isi karya yang akan diulas. Jika kalian akan mengulas film, novel atau drama nih, pementasan drama, maka isi sinopsisnya bisa berupa jalan cerita ya. Jalan ceritanya nih dari film, novel, dan dramanya. Namun jika kalian mengulas atau mereview sebuah lagu dan buku non-fiksi, maka isi sinopsisnya berupa rangkuman isi karya secara garis besar ya, bukan jalan ceritanya nih. Oke, sampai sini bisa dipahami tentang sinopsis ya. Jadi, struktur sinopsis pada teks ulasan berisi ringkasan isi dari karya yang diulas. Oke, paham ya? Kita lanjut ke struktur yang keempat. Kita masuk di struktur teks ulasan yang keempat, yaitu ada struktur analisis. Pada struktur analisis ini isinya berupa paparan keberadaan unsur-unsur karya yang diulas. Misalnya, jika kalian mengulas sebuah novel, maka unsur-unsur yang muncul atau yang bisa diulas yaitu berupa temanya, penokohannya, alur, serta latarnya. Tidak cuma novel ya yang bisa diulas, bisa film, bisa pementasan drama. Nah, jika novel, film, dan pementasan drama yang kalian ulas, maka unsur analisis yang bisa dimunculkan yaitu unsur intrinsiknya ya. Nah, jika bukan, misalnya kalian mengulas sebuah lukisan nih, nah tidak mungkin kan memunculkan unsur intrinsik karena pada lukisan tidak ada unsur intrinsik tuh. Nah, maka bisa dimunculkan unsur estetisnya. Nah, itu adalah isi dari struktur analisis ya. Jadi isinya berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya yang diulas. Jadi bisa juga dipaparkan nih keberadaan unsur-unsur karyanya, dijelaskan temanya, dijelaskan penokohannya, alur, serta latarnya ya, dipaparkan sesuai pemahaman dari si pengulas. Oke, kita lanjut ke struktur yang terakhir, yaitu evaluasi. Ya, kita masuk ke struktur yang terakhir pada struktur teks ulasan, yaitu ada evaluasi. Kembali Bapak ingatkan, struktur evaluasi ada 5, yaitu yang pertama ada identitas karya, kemudian orientasi, sinopsis, analisis, dan yang terakhir evaluasi. Evaluasi sendiri berisi tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Kelebihan dan kekurangannya bisa meliputi apa saja ya, bisa isinya, bisa isi, kemudian bisa tampilan bukunya atau ininya, si posternya, tampilan, juga bisa yang dibahas kelebihan dan kurangannya bisa juga dari segi bahasanya ya. Nah, jadi evaluasi isinya tentang paparan kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Dapat juga dilengkapi dengan sasaran pembaca dan simpulan. Itu adalah isi dari evaluasi pada struktur teks ulasan. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari evaluasi pada teks ulasan. Misalnya seperti ini. Terdapat pelajaran berharga yang dapat dipetik dalam novel ini. Namun sayangnya bahasa yang digunakan tidak mudah dimengerti karena terdapat kata-kata yang jarang digunakan. Nah, ini pada kalimat ini, pada paragraf ini terdapat unsur atau unsur kelebihan dan kekurangannya ya. Yang spidol hitam ini adalah kelebihan dari karya tersebut, yang spidol biru adalah kekurangannya. Nah, ini termasuk ke dalam struktur evaluasi.
Jadi evaluasi yaitu paparan tentang kelebihan dan kekurangan karya yang sedang kita ulas. Oke, sampai sini bisa dipahami ya tentang struktur teks ulasan. Diingat ada 5, yaitu ada identitas karya, ada orientasi, ada sinopsis, kemudian ada analisis, dan yang terakhir ada unsur evaluasi. Sekian dari Bapak ya, pelajaran hari ini kita tentang struktur ulasan Bapak sudahi. Jika belum paham silakan diulang kembali video Bapak, dipahami kembali. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Bapak. Dan ingat, nanti akan ada kuis ya, sedikit tentang struktur teks ulasan dikerjakan. Dan juga video ini jika dianggap penting boleh dicatat ya. Nanti akan sewaktu-waktu akan Bapak tagih atau Bapak minta untuk dikumpulkan catatan tentang teks ulasan. Ingat selalu pesan Bapak ya, jangan tinggalkan sholatnya, dijaga sholatnya, tetap terus berdoa. Semoga kita bisa segera bertatap muka, tetap semangat demi mengejar cita-cita kalian. Sekian pelajaran hari ini, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.